Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana kepanikan demi kepanikan mulai timbul, mulai muncul dari wajah gerombolan pembenci dan pemburu ijazah Pak Jokowi. Utamanya kuasa hukum TPUA dan Rolls-Royce CS, yakni Kozinudin, yang kemarin ketika dia konferensi pers seperti tidak tenang dan sangat sibuk gitu mengkanter narasi ataupun pernyataan dari UGM. Karena kan ini akan mengancam rencana jahat mereka untuk menghancurkan Pak Jokowi. Dan mungkin kalian sudah lihat teman-teman video si Tifa beberapa hari yang lalu yang dengan tegas dia mengatakan bahwa ya trio RRT ini memang ingin menghancurkan Pak Jokowi. Waduh, sepertinya ini akan menjadi bukti pamungkas polisi untuk mencari ataupun menggali mens rea dari trio RRT ini. Karena memang ya dasar mereka sih kebencian, bukan penelitian, bukan mencari kebenaran. Karena mereka sudah mengakui sendiri teman-teman. Dan ini sepertinya akan memudahkan polisi juga. Dan buku Tifa yang katanya mau dijual 500.000 itu dan 250.000 itu semakin gak laku. Karena sudah dibantah UGM, dibantah Joshua Sinambela, dan dia tidak bisa mengcounter itu semua. Hanya mengatakan, ya tunjukkan dong buktinya, tunjukkan dong dokumennya. Sabar, nanti di pengadilan. Nanti di pengadilan Anda shock, Anda stroke tiba-tiba ya kan melihat bukti-bukti perkuliahan Pak Jokowi. Dan lagi, katanya sih si Tifa mau membawa buku ini ke PBB. Waduh. Di dalam negeri nggak laku, dibawa ke luar negeri. Harapannya biar laku dan dapat duit. Aduh, kasihan banget orang-orang ini ya, pengangguran-pengangguran ini ya. Dan lagi, nanti kita akan melihat sebuah video teman-teman di mana kuasa hukum Pak Jokowi melakukan sedikit manuver lah untuk memberikan pukulan telak kepada Rismon, Roy Suryo, dan juga Tifa. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ya, Profesor Ova Emilia sebaiknya buka seterang-terangnya, jangan hanya di dalam podcast internal semacam arisan ya, yang menjawab UGM. Yang bertanya UGM juga. Yang bertanya UGM, yang menjawab UGM. Berani keluar gitu loh. Stasiun bersuara misalnya ya. Stasiun TV semua, saya kira semua stasiun TV itu sudah mengundang rektor UGM atau wakil rektor UGM, tetapi tidak ada yang berani. Kenapa pengecut kalau benar? Gitu loh. Anda bertanggung jawab terhadap sejarah Republik Indonesia ini. Kalau kata penasihat Kapolri, debat sama keledai ya susah gitu ya kan. Ya, terkait dengan ijazah yang dipakai oleh Joko Widodo sebagai calon presiden 2014 dan 2019. Oke, untuk pemeriksaan hari ini dua video sudah saya jelaskan secara detail pada hari Jumat, membutuhkan 49 pertanyaan. Asik. Sisa sekitar 9 video lagi, ya saya akan menjelaskan secara teknis pelan-pelan karena ini untuk membuktikan bahwa nilai yang mempersatukan kami adalah nilai-nilai saintifik. Ya, bukan yang lain, bukan propaganda politik, bukan agenda-agenda lainnya. Oke, begitu ya. Terima kasih. Tahu nggak kalian teman-teman? Tahu nggak kalian standar ganda gerombolan pembenci ini yang selalu dipertontonkan oleh dia? Ketika Rismon mewawancarai Profesor Sofyan Effendi, mantan rektor UGM, itu kan hanya narasi juga. Anehnya dia langsung percaya. Tapi ketika ada penjelasan dari UGM, entah itu dari rektor, wakil rektor, dekan fakultas kehutanan, mereka nggak mau percaya loh. Ini kan bukti bahwa otak mereka itu nggak jalan sepertinya teman-teman. Otaknya itu sudah dipenuhi adalah kebencian, kotoran, hatinya sudah dipenuhi dengan kebencian juga. Nah, seperti inilah hasilnya. Jadi ya kita jangan ikut-ikutan seperti mereka teman-teman, jangan. Ketiga, kami juga menegaskan bahwa segala narasi yang sifatnya repetisi itu tidak memiliki nilai hukum ya, tidak memiliki nilai pembuktian. Karena hari ini ya 3 putra terbaik UGM baik Dr. Rismon Nasrullah, putra terbaik, Dr. Tifa Wijiatmah sedang berhadapan dengan hukum karena dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo. Dan tentu saja statement dari UGM ini justru mengganggu proses penyidikan. Kok mengganggu? Seolah-olah ada narasi yang ingin dibangun bahwa ijazah itu tidak bermasalah dan layaklah orang yang dilaporkan oleh Joko Widodo itu untuk dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya. Betul, betul, layak. Anda dan klien-klien Anda itu wajib dibui,
Iya nggak teman-teman? Wajib kan? Coba kalian komen di bawah. Pantas nggak mereka dibui? Biar omongannya si Empel tadi itu kita bantah juga teman-teman. Udah panik dia. Udah panik katanya statement dari UGM tidak ada artinya. Ya tunggu Empel, nanti di persidangan ya ijazah Pak Jokowi dibuka. Berkas perkuliahan Pak Jokowi juga akan dibuka dan akan menjadi bukti. Nah, itulah nanti yang akan menyulitkan Anda. Itulah nanti yang akan membuat klien-klien Anda dibui juga. Sabar, Empel. Sangat kami jaga. Dan buku ini insya Allah dalam waktu singkat September itu sudah ada di 25 negara. Asik. 25 negara. Ya. 25 negara. Dengan bantuan Forum Diaspora Indonesia. Asik. Sudah ada dan buku ini nanti akan hadir di PBB. PBB. Ya, akan dibawa oleh teman-teman diaspora di depan PBB, di mana salah satu agendanya Presiden Prabowo Subianto akan bicara di tanggal 23 September. Dan buku ini sudah sampai ke New York duluan. New York. Ngeri kali. Saya pikir yang mau bawa bukunya tuh Anies Tipa. Karena kan si Tipa bilang Anies mau jadi sekjen PBB. Saya pikir Anies yang membawa bukunya gitu. Dan Anies yang membacakan. Waduh ngeri kali pun mau dibawa ke PBB ya kan. Aduh. Jual nggak laku. Harganya mahal. Isinya nol besar. Buku apaan itu ya kan? Itu karena memang ini sudah lama sekali juga disampaikan oleh UGM sebelum-sebelumnya. Yang tadi saya juga sampaikan. Sebenarnya UGM juga sudah mengikuti proses ini sudah lama, namun baru sekarang memberikan statement yang mungkin lebih clear dan sifatnya adalah sangat resmi gitu ya, karena mungkin mereka melihat bahwa dengan meningkatnya eskalasi yang ada dan pemberitaan yang mereka harus jaga juga nama baik UGM, sehingga ada urgensi menurut mereka mungkin untuk meluruskan itu. Nah, yang sebenarnya agak kami sedikit pertanyakan kan, dulu ketika UGM tidak berbicara, itu dipermasalahkan. Loh, mana nih UGM sebagai yang lembaga ini kok tidak ada suaranya? Apakah jangan-jangan barulah ada beberapa tuduhan-tuduhan. Sekarang ketika UGM memberikan statement, memberikan fakta, juga dipermasalahkan. Jadi kalau kami menilainya memang apapun yang dilakukan juga memang akan dipermasalahkan, sehingga kami juga ya tidak terlalu ambil pusing, dan kami juga mempercayakan kepada proses yang sudah berjalan. Begitu. Ya gimana bang, udah panik mereka itu, udah kepalang tanggung. Apa yang mereka teliti selama ini, ya itu nggak ada artinya, nggak bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Penelitian mereka itu omon-omon. Jadi ya dengan mempengaruhi masyarakat, dengan menyebarkan racun-racun ke masyarakat, propaganda-propaganda, ya itulah yang ingin mereka menangkan gitu. Terbukti dari statement Rismond, dia mau memenangkan persepsi publik dengan menyebarkan buku itu. Nanti kan katanya ada PDF-nya gitu. Iya. Mas Rozi, apakah ini cari... Saya sepakat, memang untuk lebih meyakinkan sebaiknya ada bukti-bukti yang bisa dilihat juga. Otentik ya. Jadi kembali lagi, karena kekhawatiran atas presiden yang sudah pernah ada, ya. Sehingga memang yang terbaik adalah di dalam forum resmi. Apalagi kalau sekarang udah terlambat, semua udah disita. Oke. Ya, barang-barang. Oh, punya Pak Jokowi juga? Sudah. Ijazah Pak Jokowi? Dan dari kampus juga, dari UGM juga katanya udah disita ya. Oke. Saya tanya dari penyidik karena saya sebagai pelapor juga ingin terus memantau ya. Bahkan cukup menarik tadi kan, sekalipun tadi Ibu Rektor soal fisik ijazah dikembalikan kepada pemegangnya, kami sendiri nggak khawatir. Pertama, sudah ada lapor yang menguji keaslian dan sekarang juga sedang diuji kembali. Menariknya adalah sekarang diperbandingkan dengan puluhan bahkan hampir ratusan ijazah lainnya di tahun yang sama. Tidak hanya Fakultas Kehutanan, Hukum, Ekonomi dan semua. Nah, itu dia lah. Jangan sampai kemudian nanti justru kasihan lapornya nih, jadi kerja keras. Tapi paling nggak menjawab bahwa ini di-compare dengan ijazah-ijazah lain. Karena kan kembali lagi Bang Rismond dengan Elanya selalu mempersoalkan ya soal font. Dan ini langsung dari fisiknya, karena betul-betul analog ya, dan mudah-mudahan nanti akan terjawab. Nah, kembali ke yang tadi. Nah, maaf ya Bang, tapi kan begini, jadi kan soal yang tadi yang dikomentari, saya mau komentari bahwa Pak Jokowi ingin panjang, enggak juga soal Pak Jokowi ya. Dari awal juga beliau kan menegur 2 kali biar selesai. Bahkan waktu kemarin di Barreskrim ya, saya itu bertanya langsung di dalam forum, karena ditanyakan terus soal ijazah tunjukkan. Saya bilang adakah di forum ini yang bisa menjamin kalau saya tunjukkan ijazah, maka ini selesai. Tidak ada yang berkomentar. Saya tanya kedua kalinya juga, sama tidak yang menjawab. Inilah yang membuat kami juga jadi serba salah gitu ya. Mungkin kalau Bang Ahmad positif ya pemikirannya gitu ya. Tapi kan kembali lagi ini udah rame, banyak yang ikut campur gitu ya.
Sehingga juga kita serba susah ya memberikan rekomendasi kepada Pak Jokowi. Intinya juga sebenarnya kita nggak mau panjang-panjang. Oke, artinya Pak Jokowi tidak akan menunjukkan lagi karena ijazahnya sudah disita dan semua pembuktian akan ada di pengadilan begitu ya. Kita Betul. Lawak kali kalian Tifa, Roy Suryo. Mari kita simak penjelasan Tifa dan Roy Suryo. Maupun dari narasi-narasi yang sering sekali disampaikan oleh Joko Widodo, apakah dia tuh relate, apakah koheren, apakah konsisten dengan sarjana yang diakuinya? Disebutkan memang tidak konsisten. Misalnya contoh we walk talk the talk begitu ya. Karena tapi belum. Sudah tapi belum. Universitas Gadjah Mada itu punya sebuah requirement yang saya rasa ketika saya masuk di kandidat doktor di UI banyak itu kali juga pun sama. cerita perempuan Kami ini. tuh punya requirement yang sangat tinggi dalam hal bahasa Inggris. Kalau Bu Tifa paham tentang ilmu neuroscience, that's good. Itu keahlian dia. Tapi bagaimana menggunakan neuroscience untuk memutuskan apakah sebuah ijazah itu asli atau tadi diterangin? Dari tadi diterangin. Aduh pusing palaku Tifa. Penjelasanmu muter-muter nggak ngerti aku maksudnya apa sih. Tapi dipikir-pikir lagi memang bener ya kata-kata Leo Tolstoy itu ya, bahwa kebenaran itu selalu sederhana dan jujur. Kalau kebohongan itu selalu rumit dan berkelok-kelok. Ribet banget ya. Masa bisa neuroscience katanya ya, Dr. Tifa menganalisa bahwa Pak Jokowi ini bahasa Inggrisnya karena tidak bagus, jadi ijazahnya nggak asli. Apa hubungannya? Betul. Jadi maksud Bu Tifa gimana harusnya Pak Jokowi berbahasa Inggris? American based, European based ya? We walk the talk ya, atau we walk the talk, atau Singaporean English, atau Indonesian English, atau yang gimana? Kenapa kita jadi ngurusin bahasa Inggris? Kalian kan ngurusin ijazah Pak Jokowi. Nggak ribet loh, contohnya begini. Ini ada video, ya kami dapat bukti Pak Jokowi datang ke Pasar Pramuka untuk cetak ijazah. Ini videonya. Selesai. Itu bukti. Ya kan nggak perlu menganalisa lah, neuroscience lah, tidak konsisten, tidak koheren lah katanya. Ribet banget, aduh. Kita semua pernah SD, SMP, SMA, kuliah, kita semua sama-sama pernah lah ya. Dan kita juga punya, dulu aku punya teman ya, nggak pinter-pinter banget ya, bahkan tidak konsisten, koheren, bahasa Inggris biasa-biasa, lulus-lulus saja. Betul, ya kan? Nggak ada masalah. Ini kenapa sih yang dibahas malah bahasa Inggrisnya lah, ya kan? Terus karakternya beda-beda, tidak konsisten. Oh iya, RRT, Roy Suryo Rismon Tifa. Udah laku belum buku-buku kalian itu yang di launching pas mati lampu itu? Belum. Jokowi's White Paper, wih. Kalau belum laku maksudnya mau kuborong buku kalian itu, entah 10.000 lah. 10.000 buku, mau kukirim ke 25 negara, bahkan ke Donald Trump. Suruh bacain Donald Trump. Tapi emang kocak sih orang-orang ini, teman-teman. Asli kocak loh. Saya tuh bingung lah melihat mereka ini. Aduh, apalagi si Tifa. Bisa gitu ilmu ilmu neuroscience katanya, bahasa Inggris. Emang bahasa Inggris si Tifa bagus, ha? Bagus bahasa Inggrisnya. Undang-undang. It is time. Dipikirnya bahasa Inggrisnya bagus gitu. Aduh, Tifa enggak banget gitu loh. Yang soal apakah barang bukti itu wajib ditunjukkan ke seorang saksi, selain ketentuan tidak mengatur itu, mungkin saya kasih contoh yang gampang dipahami masyarakat gini. Ada tindak pidana penyuapan di mana KPK memiliki bukti CCTV. Apakah bukti CCTV ini justru ditunjukkan ke tersangka saat penyidikan? Tentunya kan enggak. Maka kalau ditunjukkan malah bisa disalahgunakan. Langsung tersangka menciptakan alibi untuk mematahkan CCTV. Biasanya CCTV itu nanti tunjukannya di sidang. Bahkan sedikit surprise biasanya buat jaksa gitu ya. Tunjukin gitu ya. Jadi memang begitu. Nggak semua alat bukti harus ditanyakan kepada, apalagi baru saksi gitu ya. Karena nanti malah bisa disalahgunakan. Barang bukti justru harus diamankan dulu. Dan nanti ditujukannya untuk meyakinkan barang buktinya hakim, diamankan gitu dulu kalau supaya ditunjukkan di persidangan. Ya, kalau konteksnya ini pidana biasa ya, tidak ada atensi publik dan tidak terkait dengan legasi bangsa kita. Kan ada semacam beban publik bagi kita, kepada generasi selanjutnya kalau masalah ini tidak segera dituntaskan. Memperlama masalah ini kan sampai masuk menambah beban publik. Nah, kalau tadi kasusnya misalkan CCTV itu relevan karena itu tidak ada kaitannya dengan kepentingan publik dan strategi itu memang tujuannya adalah untuk menghukum pelaku. Atensi publik. Ini juga tujuannya untuk menghukum calon tersangka.
Klien-klien Anda itu Koji Nudin yang sudah melakukan dugaan fitnah, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong. Itu tujuannya Koji Nudin. Nggak usah ngomong ini atensi publik, atensi publik. Publik yang mana sih? Hah? Nggak usah kau bawa publik. Orang petinggi negara aja, ya, presiden, wakil presiden, menteri-menteri, partai-partai politik, nggak ada yang mau ngurusin ini karena nggak ada tujuan dan nggak ada sisi positifnya bagi bangsa ini, Koji Nudin. Nggak ada. Emang ketika misal ketika ijazah Pak Jokowi dianggap palsu, misal sudah terbukti palsu, terus mau ngapain? Hah? Mau ngapain Koji Nudin? Mau ngapain? Atau misal ijazah Pak Jokowi asli, ya terus mau ngapain Koji Nudin? Tapi kalau ijazah Pak Jokowi asli ya klien Anda di penjara gitu ya kan. Itu yang kita tunggu Koji Nudin. Itu yang kita tunggu. Jadi nggak usah banyak ngomong kau, nggak usah banyak komentar kau Koji Nudin. Tunggu aja klien kau itu nanti ganti rompi oren gitu dan tidur di kamar kecil 2x3 sampai sempitan gitu. Jadi lu jangan banyak omong aja, lu bantu aja klien lu untuk meyakinkan hakim nantinya, meyakinkan penyidik kalau klien lu nggak salah. Itu aja yang kau lakukan, nggak usah ngomong-ngomong di media, nggak usah berkoar-koar, nggak ada gunanya Koji Nudin. Nggak ada yang percaya sama kau tuh, nggak ada. Yang percaya sama kau siapa? Ya mama itu yang sering ikut sama kau tuh, emak-emak sama gerombolan-gerombolannya. Paling berapa orang sih? Ya 200 orang juga mungkin udah banyak banget gitu ya kan. Dan sekarang ada nggak yang beli buku kalian itu? Kemarin katanya sudah ada yang beli tuh 10 ya. Entah mau diapain, mau dibakar, dibeli terus dibakar atau gimana gitu ya kan. Ada nggak yang beli buku kau? Kawan-kawan kau nih, ada nggak beli? Si Repli Harun beli nggak dia? Kawan kau yang lain beli nggak dia? Jenderal-jenderal itu beli nggak dia? Kawan-kawan kau tuh mantan-mantan jenderal itu laku nggak? Katanya mau dibawa sidang PBB lah, inilah itulah. Aduh, banyak kali cerita kalian ini. Banyak kali cerita kalian ini. Fokus aja. Isi buku kalian itu ya dibilang sampah sama Joshua Sinambela. Dibilang sampah. Dan statement dari UGM juga sudah membongkar, menguliti isi buku kalian. Jadi isi buku kalian itu gak ada gunanya. Apa guna isi buku kalian? Kalian ini bikin buku cuma buat nyari duit kan? Aduh, kasihan orang-orang ini ya. Sudah kepalang tanggung, dikit lagi jadi TSK mungkin. Kemarin Rismon diperiksa, nanti dilanjut lagi. Ini panjang pemeriksaan Rismon nih, karena katanya dia ahli, katanya. Tapi dia ahli apa kita nggak tahu nih. Orang S3-nya diragukan. S3-nya diragukan teman-teman. Diragukan. Ahli apa dia sebenarnya nih? Terus di buku itu ditulis Dr. Rismon. Waduh, Dr. Rismon. Nggak malu kau. Dan dugaannya ya, dia dipecat dari Universitas Mataram. Dipecat teman-teman. Dan kalau memang terbukti ijazah S3 dia nanti ini palsu, dan dia jadi dosen di Universitas Mataram, jadi dosen dapat gaji dari negara, nah ini yang akan menjerat dia, yang akan lebih berat lagi teman-teman. Tunggu kau Rismon, jangan banyak cakap kau, jangan banyak komentar. Fokus saja, fokus. Roy Suryo juga fokus. Tifa, apalagi, nggak jelas orang ini. Olah, teman-teman, muncul sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.